Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama gue di sini Doni Priai, dan hari ini kita akan mereview sebuah action figure. Karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Oke teman-teman, jadi hari ini gue akan mereview sebuah action figure. Ya, action figure apa yang akan gue review hari ini? Jeng 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 jeng. Jadi yang akan gue review hari ini adalah DC Multiverse Cyborg buatan McFarlane. Jadi seperti apa penampakan figurnya? Yuk langsung kita lihat dulu penampakan boxnya. Oke teman-teman, jadi hari ini gue akan mereview si DC Multiverse Cyborg buatan McFarlane. Sebenarnya si Cyborg ini adalah salah satu karakter di DC Comic yang gue cukup suka, terutama waktu gue nonton film movie animasinya yang Justice League War di Zack Snyder Justice League. Dia ini, si Cyborg ini ternyata sangat beda banget sama si Justice League ya. Di Justice League Snyder Cut sendiri dia punya porsi yang cukup penting gue bilang ya, karena si Cyborg ini kan terbentuk dari Mother Box ya, si tampilannya kenapa dia bisa menjadi seperti ini. Yuk daripada makin penasaran, langsung kita bongkar figurnya. Dan seperti biasa untuk figur-figur keluaran McFarlane, gue selalu buka dari bawah biar kelihatan segel atasnya ini kayak masih baru kayak gitu kan. Nah untuk bukanya masih sama seperti ini, jadi dari bawah kayak gini, serot serot serot. Nah dan masih sama seperti biasa figur-figur keluaran McFarlane, dia di pakai blister kayak gini, dan di belakangnya ada kayak gini. Ini juga sebenarnya udah gua buka ya, tapi udah gua talinya udah gua lepas dan udah gua mainin. Bagian dalamnya masih sama, jadi kita dapat kartu kolektor kayak gini, ada tulisannya Cyborg Teen Titans. Jadi yang versi ini adalah versi kartunnya Teen Titans. Jadi kayak gini bentuknya. Dan di sini juga ada stand khas McFarlane yang bentuknya kayak gini doang. Dan kartu ini sama stand base-nya nggak pernah gua buka ya. Jadi kita biarin aja kayak gini. Dan masih sama seperti figur-figur McFarlane yang lainnya. Jadi di belakangnya itu ada kayak siluet gambar-gambar komik di DC Comic kayak gitu. Nah, gue pribadi di sini cukup agak nggak suka sama packaging yang McFarlane yang ini. Entah kenapa dia itu sangat sangat ngefit banget sama badannya si figurnya. Jadi kalau biasanya kan enak kan cabutnya kan. Nah yang ini tuh gua nggak rapi masangnya karena memang agak sedikit sulit buat ngeluarinnya. Jadi makanya gua nggak terlalu masukin dia dengan bagus kayak gitu. Yap, jadi aksesoris yang kita dapat di figur ini cuma satu ini doang ya, kayak bentuk pengganti pengganti tangannya. Jadi ini tuh kayak blaster gitu, dan ini tuh bentuknya kayak ditembakannya si Mega Man ya, bentuknya persis sama mirip-mirip kayak gini. Dan ini bentuknya plastik transparan gitu, gue cukup suka juga. Di sini juga ada detail ini ada kayak garis-garis dari khas si Cyborg kayak gitu tuh, kayak gini garis-garis mesinnya kayak gitu. Dan catnya menurut gua cukup rapi, tapi jadi ada beberapa bagian-bagian yang potongannya nggak rapi kayak gitu. Gua kurang suka ya di bagian sini. Biasanya kalau McFarlane ini jarang ya yang nggak rapi, tapi ini cukup nggak rapi menurut gua agak kecewa juga sih sama figur yang satu ini ya, tuh kayak gitu. Dan jadi seperti apa penampakan figurnya? Yuk langsung kita lihat dulu detail dari si Cyborg ini. Yap, jadi inilah dia figurnya si Cyborg, dan gua cukup seneng ya karena bentuk figurnya ini cukup fotogenik ya buat difoto, dan cukup asik juga. Jadi ekspresi wajahnya juga sedikit tersenyum kayak gitu, jadi nggak terlalu serius gitu ya. Dan untuk yang belum tahu aja, jadi ini adalah versi Cyborg yang ada di Teen Titans. Nah untuk McFarlane sendiri untuk
untuk karakter Teen Titans baru ada ini doang. Gua berharap semuanya dikeluarin, terutama si Beast Boy ya, karena Beast Boy sejauh ini gua belum pernah nemu action figure yang full artikulasi ya. Nah ini tuh detailnya gua cukup suka nih sama si Cyborg. Paling gua suka di Cyborg ini jadi dia ada efek-efek transparan plastik kayak gitu, plastik transparan tuh kelihatan di bagian dalamnya. Gua suka banget kayak gitu. Nah untuk catnya entah kenapa gua agak nggak suka ya sama yang keluaran ini. Biasanya McFarlane ini bagus-bagus, ini catnya agak kayak gimana gitu. Itu ada kayak garis-garis tuh, bisa teman-teman lihat tuh, kayak ada garis kayak rambut-rambut kayak gitu. Kalau figur-figur keluaran Amerika tuh kayak gitu teman-teman, dia catnya untuk di bagian-bagian yang bentuknya bersih ya, kayak warna putih atau warna kayak warna aluminium kayak gitu, pasti biasanya kelihatan kekurangannya. Salah satu kekurangannya itu jadi kayak ada kayak rambut-rambut halus tuh di kayak gini, di sini, di sini, di situ gua kurang suka tuh. Sedikit belepotan cat di sini. Biasanya McFarlane nggak pernah cat-cat yang belepotan ya, tapi di bagian sini bagus banget sih, di bagian bahu kayak gini nih bagus banget tuh. Bagus banget detailnya tuh, rapi banget, scope-nya rapi sih. Cuma untuk bagian-bagian yang tegas yang kayak gini misalnya di bagian-bagian sini ini kurang bagus nih potongannya nih tuh, bagian pantatnya ini, bagian sempaknya. Nah yang paling gua nggak suka adalah di bagian kaki, di bagian pen warna hitam di bagian pahanya ini gua kurang suka bahkan. Oh ya kayaknya ini kegeser ya, jadi karena kegeser sama bagian di sini jadi dia menimbulkan bekas-bekas kayak gitu tuh. Tuh jadi gua kurang suka di bagian cat di sini ya tuh. Tapi untuk di bagian yang lain menurut gua oke tuh, bagian cat-cat yang di lainnya cukup bagus. Di bagian bawahnya juga ada kayak tulisan-tulisan kayak gitu, cukup rapi. Sekarang gua mau coba untuk mengganti part ini yang senjatanya ini ke tangan kanan si Cyborg ya. Tangan kanan atau tangan kiri, nanti kita coba kedua-duanya, kita coba di tangan kanan dulu. Nah ini tuh bisa dengan gampang teman-teman lepas tuh kayak bentuknya, karena bentuknya tuh kayak gini doang tuh, jadi gampang dilepas pasang kayak gitu. Dan gua kurang sukanya kalau seandainya dia pasang kayak gini, menurut gua posisinya kurang apa ya, aneh aja. Jadi bentuknya tuh kayak terlalu panjang gitu, agak susah juga ya masukin ininya. Jadi intinya terlalu panjang menurut gua tuh, bentuknya tuh terlalu panjang, harusnya tuh kayak Megaman gitu lah. Jadi jadi ini tuh harusnya disambungnya di sebelah sini teman-teman, jadi bukan di ujung tangannya kayak gini. Ini jadinya malah aneh sih menurut gua. Aksesorisnya untuk Cyborg ini cuma satu ini doang ya. McFarlane ini walaupun detailnya bagus, kekurangannya adalah dia nggak pernah ngasih banyak aksesoris ya. Tapi itu menurut gua wajar sih, karena McFarlane juga harganya nggak terlalu mahal ya. Jadi mereka mungkin biar murah kasih minim aksesoris. Cyborg ini kan banyak ya senjata-senjatanya, tapi kita cuma dikasih ini doang. Tangannya ini bisa dipasang di tangan kanan atau tangan kiri ya. Jadi terserah teman-teman pengen versi yang mana tuh. Bentuknya aneh sih menurut gua. Tuh, kelihatan ada bolt jointnya. Makanya gua kurang suka sih sama konsep si senjata tangannya ini. Sekarang gua mau cek untuk artikulasi si Cyborg ini. Pertama kita lihat dia bisa nengok ke atas, nggak bisa ya. Karena kehalang sama di bagian belakangnya ini, kepalanya ini, jadi dia nggak terlalu bisa ke atas, dan ke bawah juga nggak bisa. Wah ini parah banget sih ini. Terus dia bisa noleh ke kiri, ke kanan, bisa 360 derajat, tapi aneh tuh bentuk 360 derajatnya aneh. Dan bolt jointnya juga nggak sebagus versi McFarlane yang lainnya ya. Jadi dia bisa kayak gininya sedikit banget tuh. Nah untuk di bagian bahunya dia bisa ngangkat ini ya, ini salah satu komplain gua juga. Jadi di si Cyborg ini entah kenapa dia agak loose di bagian bahunya gini. Dari awal beli gua nggak tahu kenapa agak loose di sini. Dia bisa ke atas segini jauh, bisa putar 360 derajat kayak gini. Di bagian bicepnya ada artikulasi, bisa diputar kayak gini. Nah yang paling gua benci di sini adalah dia pakai single joint. Jadi cuma ada satu tuh, dan cuma bisa segini doang tuh, nggak nyampe 90 derajat malah. Dan ini juga nggak bisa dilurusin teman-teman tuh, aneh banget serius. Ini malah parah banget ya, nggak bisa. Ini udah nggak bisa 90 derajat, nggak bisa dilurusin pula tuh. Jadi dia tuh kalau dilurusin ya kayak gini tuh, kayak gini gitu, kurang bagus sih menurut gua.
Tangannya bisa diputar 360 derajat di sini, bisa ke atas dan bisa ke bawah. Di badan atasnya dia bisa diputar 360 derajat, bisa kayak gini ya. Bisa digini-giniin juga. Di bagian pinggang juga ada artikulasinya di sini. Tuh bisa putar 360 derajat juga. Bisa ke belakang segini jauh maksimal. Ini mantap banget. Cuma kalau seandainya kita di belakang kayak gitu dia kelihatan bagian ini. Ini aneh banget. Dan dia bisa nunduk ke depan segini maksimal. Bagus banget ya menurut gua, perfect. Bisa ngangkang hampir 180 derajat kayak gini. Ada sedikit artikulasi untuk goyang jamet kayak gini. Dan untuk di bagian lututnya ada double joint, bisa teman-teman lihat di sini. Jadi dia bisa kayak gini pertama, jadi di sini satu, tuh kayak gini. Nah, jadi bisa double joint gini maksimal, mantep banget. Nah, untuk di bagian kakinya dia bisa ngangkat segini jauh ke atas kayak gini dan ke belakang nggak terlalu banyak karena kehalang sama pantatnya kayak gini. Di bagian kaki dia bisa ke atas, ke bawah, ini maksimal, mantep banget ya. Ini juga bisa kayak gini. Ada artikulasi di bagian kaki ujungnya kayak gini. Oke, jadi itu dia artikulasi untuk si Cyborg ini. Nah, untuk tinggi si Cyborg ini dari ujung kaki sampai ke ujung kepala adalah 19 cm pas atau skala 7,5 inch. Jadi gua baru ngeh ya, entah kenapa si Cyborg ini tangannya agak sedikit berbeda. Jadi di bagian tangan dia lagi ngepal kayak gini. Nah, untuk di bagian tangan kiri dia agak sedikit membuka kayak gini ya. Jadi kayak mau pegang sesuatu. Gua nggak tahu dia pegang apa karena kita nggak dapat aksesoris juga ya. Dan untuk Cyborg ini sendiri juga dia agak sedikit susah untuk berdiri. Jadi gua nggak begitu tahu kenapa jadi join si McFarlane ini ada kayak gerigi-geriginya. Kalau teman-teman lihat perhatiin tuh ada gerigi-geriginya, cuma gerigi-gerigi ini bentuknya nggak pas ya. Jadi kalau seandainya teman-teman berdiriin, nah agak susah ya, jadi bikin posisi yang pas berdirinya gitu. Tuh kayak ada tinggi sebelah, jadi posisi gearnya ini gua nggak terlalu suka ya. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini McFarlane Teen Titan Cyborg ya. Menurut gua ini agak sedikit mengecewakan ya untuk gua. Terutama gua nggak suka di bagian cat dan potongan-potongan di ujung-ujung figurnya. Gua nggak tahu kenapa si McFarlane di figur ini bikin agak kurang rapi. Biasanya menurut gua rapi dan scope-nya itu biasanya ya bagus. Dan ada beberapa juga cat-catnya yang gua kurang suka, terutama di bagian kaki. Ini gua nggak tahu kenapa, tapi gua kurang suka aja sih di bagian kakinya ini ada kayak belang-belang kalau sananya dia diartikulasin kayak gitu. Ya buat teman-teman yang pengen cari action figure ini, harga si Cyborg ini cukup murah ya. Jadi harganya itu gua dapat ini harganya sekitar 280.000 dan bisa teman-teman cari di Tokopedia, kayaknya masih banyak yang jual ya. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi si action figure McFarlane Teen Titan Cyborg ini. Dan untuk akhir kata gue undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah.